Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayudita Febrianti, presensi 27, NIM 2311031363. Jadi materi yang saya jelaskan pada hari ini yaitu dia ada di kelas 6, bab 4 yang judulnya Indonesia dan Masyarakat Dunia. Jadi yang pertama ada pengertian masyarakat dunia. Masyarakat dunia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan komunitas global yang terdiri dari berbagai negara, budaya, dan masyarakat yang berbeda-beda. Masyarakat dunia mencangkup semua orang yang hidup di planet bumi tanpa memandang batasan negara, ras, agama, dan budaya. Nah, masyarakat dunia juga memiliki beberapa isu global yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti yang pertama ada perubahan iklim. Perubahan iklim global yang mempengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat. Yang kedua ada kemiskinan. Kemiskinan yang masih menjadi masalah terbesar di banyak negara. Yang ketiga ada konflik. Konflik antar negara dan dalam negara yang mempengaruhi keamanan dan stabilitas masyarakat. Yang keempat ada ketimpangan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kesempatan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada hubungan Indonesia dengan negara lain. Indonesia sebagai negara besar di ASEAN Tenggara menjalin berbagai hubungan dengan negara lain, di antaranya yang pertama ada perdagangan. Indonesia mengirim barang ke negara lain dan membeli barang ke negara lain. Contoh barang ekspor Indonesia adalah kopi, kelapa sawit, dan tekstil. Yang kedua ada pendidikan. Indonesia bekerja sama dengan negara lain dalam program pertukaran pelajar seperti beasiswa dan seminar internasional. Yang ketiga ada budaya. Indonesia ikut serta dalam pertunjukan seni internasional, festival budaya, dan pertukaran budaya lainnya. Yang keempat ada olahraga. Indonesia mengikuti berbagai kompetensi olahraga internasional seperti Olimpiade dan Asian Games. Selanjutnya ada organisasi internasional yang diikuti di Indonesia. Indonesia adalah anggota beberapa organisasi internasional di antaranya. Yang pertama ada PBB, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pertunjukan menjaga perdamaian dunia, menyelesaikan konflik, dan memajukan kesejahteraan manusia. Yang kedua ada ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. Organisasi negara-negara di Asia Tenggara untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga ada G20, forum bagi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia untuk membahas masalah ekonomi globalisasi. Selanjutnya ada perhubungan globalisasi terhadap Indonesia. Globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung. Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia antara lain, yang pertama ada positif, mempermudah komunikasi dan kerjasama antar negara. Yang B, memperkaya dunia Indonesia dengan budaya lain. Yang dampak negatif, persaingan ekonomi yang ketat dengan negara lain, masuknya budaya asing yang kadang menggeser budaya lokal. Yang ketiga, tantangan menjaga identitas dan nilai budaya asli. Selanjutnya ada peran siswa dalam masyarakat dunia. Sebagai generasi muda, siswa harus belajar tentang budaya dan bahasa negara lain agar bisa berkomunikasi dengan baik. Yang kedua ada menggunakan teknologi dengan bijak untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Yang ketiga ada menjaga sikap toleransi dan menghargai perbedaan budaya. Yang keempat ada menjadi duta perdamaian
dan persahabatan antara bangsa. Selanjutnya ada pentingnya kerjasama internasional. Kerjasama antar negara sangat penting karena dunia menghadapi banyak masalah bersama seperti bencana alam, kemiskinan, dan perubahan iklim. Dengan kerjasama negara-negara bisa saling membantu dan mencari solusi bersama. Kerjasama membantu menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu juga, masyarakat dunia memiliki beberapa karakteristik seperti keterhubungan. Masyarakat dunia terhubung melalui jaringan komunikasi, transportasi, dan ekonomi yang kompleks. Yang kedua ada keberagaman. Masyarakat dunia terdiri dari berbagai dunia, bahasa, agama, dan tradisi yang berbeda-beda. Yang ketiga ada ketergantungan. Masyarakat dunia saling tergantung satu sama lain dalam hal ekonomi, politik, dan lingkungan. Yang keempat ada globalisasi. Masyarakat dunia dipengaruhi oleh proses globalisasi yang membawa perubahan dalam. Selanjutnya ada juga masyarakat dunia memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama ada keterhubungan. Masyarakat dunia terhubung dalam jaringan komunikasi, transportasi, dan ekonomi yang kompleks. Yang kedua ada keberagaman. Masyarakat dunia terdiri dari berbagai budaya seperti bahasa, agama, dan tradisi yang berbeda-beda. Yang ketiga ada ketergantungan. Masyarakat dunia saling tergantung satu sama lain dalam hal ekonomi, politik, dan lingkungan. Yang keempat ada globalisasi. Masyarakat dunia dipengaruhi oleh proses globalisasi yang membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dimulai dengan perubahan mekanisme pertukaran antara barang dan jasa. Globalisasi mengintegrasikan ekonomi setiap negara ke dalam sebuah sistem ekonomi global yang sering kali berinteraksi satu sama lain. Dalam globalisasi ekonomi terjadi persaingan bebas melalui mekanisme pasar bebas yang berlaku di internasional. Yang kedua ada bidang politik. Hubungan diplomatik antar negara di dunia kini makin meningkat seiring derasnya arus globalisasi di bidang politik. Globalisasi memudahkan kerjasama internasional antar negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Selanjutnya ada bidang budaya. Globalisasi juga mempengaruhi budaya satuan bangsa. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti proses migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain dan menetap dalam waktu yang lama. Wilayah Nusantara sudah terlihat dalam perkembangan kerjasama dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masa kerjanya, banyak catatan sejarah yang menyebut jika wilayah Nusantara sudah melakukan hubungan kerjasama di bidang perdagangan, politik, hingga budaya dan keberagaman dengan wilayah lain seperti Tiongkok dan India. Keterlibatan Indonesia dalam pergaulan dunia terus berlanjut hingga masa kemerdekaan. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia ikut berpartisipasi dalam sistem ekonomi dan percaturan politik dunia. Sebagai negara yang beradab, Indonesia menjalin hubungan luar negeri dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persahabatan, saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri ataupun negeri lain, serta menolong menggunakan segala bentuk tindakan kekerasan. Salah satu peran Indonesia dalam kerjasama dunia yaitu ikut mendirikan lembaga-lembaga internasional sebagai sarana dalam mewujudkan kepentingan bersama. Yang pertama ada ASEAN atau
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asing Tenggara. Selain itu, Indonesia juga berperan aktif di lembaga dunia bernama United Nations atau Perikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diantaranya dengan menjadi anggota dewan yang mengirimkan personel kepolisian dan militer dalam misi pendampingan negara-negara yang sedang berkonflik. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan. Yang kedua, menjaga perdamaian. Yang ketiga, serta mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB merupakan organisasi negara-negara dunia yang bertujuan untuk yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, membina kerjasama internasional dalam membangun bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang empat, menjadi pusat tindakan bersama terhadap negara lain yang membahayakan perdamaian dunia. Yang kelima, menyediakan bentuk kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, konflik, dan persenjataan. Dalam perkembangannya, seluruh negara di dunia saat ini sedang menghadapi permasalahan global yang perlu diantisipasikan secara bersama-sama. Permasalahan global adalah permasalahan yang berlangsung di hampir seluruh dunia, seperti permasalahan ekonomi, polusi, perubahan iklim, dan lain-lainnya. Dalam rangka menghadapi permasalahan global bersama-sama, seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015 menyampaikan tujuan bersama untuk diciptai di tahun 2030. Tujuan tersebut terangkai dalam 17 poin. Tujuan pembangunan berlanjut berikut ke-17 poin sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut. Yang pertama, menghilangkan kemiskinan. Yang kedua, menghilangkan kelaparan. Yang ketiga, menjamin kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, memberikan pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, menyediakan air bersih. Selanjutnya ada bentuk kerjasama Indonesia dengan negara tetangga. Kerjasama dengan negara lain memang menguntungkan, namun hubungan tersebut membuat pengaruh dan budaya dari negara lain masuk ke Indonesia. Menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 1.340 suku bangsa, membuat Indonesia kaya akan budaya, keragaman budaya. Indonesia sudah sejak lama terkenal dan dikagumi bangsa-bangsa lain. Bangsa yang datang ke Indonesia selalu terkesan dengan keramahan penduduknya, kelezatan makanannya, dan seni budaya yang mempesona. Budaya inilah yang kemudian mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia dan menarik para wisata untuk datang ke Indonesia. Selanjutnya ada bentuk kerjasama Indonesia dengan negara tetangga. Kerjasama dengan negara lain memang menguntungkan, namun hubungan tersebut membuat pengaruh dan budaya dari negara lain masuk ke Indonesia. Menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 1.340 suku bangsa, membuat Indonesia kaya akan budaya, keragaman budaya. Indonesia sudah sejak lama terkenal dan dikagumi bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa yang datang ke Indonesia selalu terkesan dengan keramahan penduduknya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang materi Indonesia dan masyarakat. Sekarang saya akan memberi tiga soal. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan masyarakat dunia? Masyarakat dunia adalah semua bangsa dan negara di seluruh dunia yang saling berhubungan, bekerja sama, dan mempengaruhi. Soal yang kedua, coba sebutkan 3 contoh hubungan Indonesia dengan negara lain.
perdagangan, pertukaran pelajar, dan pendidikan, kerjasama dalam bidang olahraga dan budaya. Soal yang ketiga, apa tujuan Indonesia bergabung dalam organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN? Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian, meningkatkan kerjasama ekonomi dan sosial. Baik, sekian dari materi hari ini. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.